Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dan saya dibantu oleh teman saya, teman sekelas ya di sini. Silakan perkenalkan. Perkenalkan, saya Ilham Yahya Nugraha. Sama yang tadi sudah disebutkan, teman sekelasnya Teman dari sekelas. Sugeng Sungkono dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2017. Oke. Kemarin angkatan 2017 alhamdulillah sudah melaksanakan KKN. ya. Oh iya. Program KKN salah satunya pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Dan di sini kami pakai jersey nih, pakai jersey KKN. KKN nih. Jadi sama ya ininya warnanya. Sama. Kenapa yang bisa sama? Saya KKN 60 padahal. Saya KKN 59. Jadi satu kecamatan. Cuma beda desa. Beda desa doang. Tetanggaan Deket gitu kan. Terima kasih kepada rekan-rekan ya yang telah mendoakan kami, baik yang disengaja atau tidak sengaja, sehingga kami dapat melaksanakan KKN dengan lancar. Alhamdulillah. Yes. Jadi kita akan membahas apa sekarang? Kita akan membahas tentang soal-soal yang diteskan. Oh, dites. Untuk masuk ke jenjang perguruan Oh, tinggi. siap. Jadi berarti sasarannya untuk para anak SMA, atau anak- yang ya, udah lulus ya? ya. Kelas 12 siap-siap ya, karena di sini kita akan membahas trik dan tips perihal soal-soal yang akan diteskan nanti di perguruan tinggi. Nah, soalnya itu lebih menjurus kemana nih? Jadi sekarang kita akan membahas dulu yang kedinasan terlebih dahulu. Oh, kedinasan. Karena banyak sekali ya peminatnya kedinasan ini. Benar, karena kedinasan itu ketika lulus Prospek. dia udah langsung prospek kerjanya langsung diserap pasti oleh dinas terkait gitu. Nah, di sini berarti kita akan bahas soal STAN ya. Iya, soal STAN Soal STAN tahun 2017. 2017. Oke. Karena biasanya kalau ganjil ya. Kalau 2018 sama 2020. Ya, nggak apa-apa. Kita akan bahas soal STAN tahun 2017. Nah, baik, langsung saja cekidot. Dimulai dari nomor 37. Nomor 37. Jadi teknisnya itu kita nanti akan mengerjakan soal, kemudian ada timer atau stopwatch di sini. Kita akan coba mengerjakan soal per soalnya itu 30 detik. 30 detik. Ya, Oke. tapi nanti dalam penjelasannya agar lebih rinci lagi, agar lebih mengerti lagi kepada adik-adik yang melihat, jadi nanti kita detail gitu kan. Ya, lebih Siap, detail. siap, siap. Seperti itu. Oke, siap. 30 detik. Kayaknya soal STAN bisa lah. Iya. Dimulai dari nomor berapa? Nomor 37. Oke, nomor 37. Aba-aba. 1, 2, 3. X kuadrat berarti jumlah akar. Oke. Jadi, Berarti 3 udah. plus 2. Ya udah. Belum. 26, 27, 28, 29, 30. Oke, udah. 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 Siap, oke. 1, 2, 3. C. Benar lu. Gimana caranya? Siapa dulu nih? Yang punya channel dulu atau tamunya? So, tamu dulu. Gimana Oke. kamu? Nih. Silakan. Nah, jadi di sini ya, adik-adik ya. Di sini ada laptop tuh, ada pentap juga. Jadi mohon maaf nanti kalau tulisannya agak jelek karena belum terbiasa pakai pentap. Jadi sini ya. Gimana? Nah, di sini. Belum. Kita alihkan dulu modenya ke mode pen. Klik. Yes. Udah. Cukup. Nah, di sini kan ada X1, X2 adalah akar-akar persamaan. Berarti kita akan berbicara tentang persamaan kuadrat. 7. 7. Di mana persamaan kuadrat kita akan berbicara tentang jumlah, kemudian perkalian akar dan selisih kalau ada. Selisih. Kalau determinannya, kalau akar dari determinannya bukan akar negatif ya. Bukan. Itu berarti bisa kita selesaikan. Nah, di sini kan ada X kuadrat. Kita tulis aja di sini. X kuadrat dikurangi 3x ditambah 7
sama dengan 0. Nah gini, kita punya 3. Yang pertama itu kita punya penjumlahan akar-akar, dimana min B per A. Oke. Kemudian kita punya perkalian antara akar-akar, C per A. Kayak gitu kan. Berarti min B per A berapa? Negatif 3 per 1. Negatif 3. Berarti negatif 3 per 1. 3 ya. Kemudian C per A 7 per 1. 7. Nah kemudian yang itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Kayak gitu kan. Berapa? Tanda tanya gitu. Nah kita punya X1 kuadrat dan punya 3X1 X2. Nah kalau saya gitu, jadi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kita punya data bahwa X1 dan X2 nya udah ada, kemudian dikuadratkan seperti ini kan. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 2 kali X1 dan X2. Nah X1 dan X2 udah ada, berarti 3 kuadrat 9. X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya ini ditanyakan 2 dikali X1 X2 7. Berarti kita akan dapat data X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dong. 14 9 di sini kan. Berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya kita akan dapat berapa? Negatif 5. 9 dikali 14 negatif 5. Tinggal masukin dong ke sini. Berarti negatif 5 ditambah 3 kali 7 plus 1. Hasilnya 21 dikurangi 5 16. Gini kalau ya oke, itu kan cara prosedural ya. Nah kalau saya gini, ini pertanyaannya udah ketebak. Dia kan nanya gini kan, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Nah biasanya kan kalau X1 ditambah X2 kuadrat itu kan hasilnya ini ya. Ada X1 kuadrat tambah X2 kuadrat plus 2X1 X2. Tapi dia minta 3X1 X2. Ya udah berarti ini kurangnya X1 X2. Oh iya. Gitu. Jadi Berarti kan tinggal dimasukin aja ya. Iya, X1 X2 nya berapa tadi? Penjumlahnya 3 ya. 3 kuadrat 9 ditambah X2 X2 nya 7. Jadi menghasilkan 16. Nah, sobat kan? Pantesan dia tadi. Gitu. Oke. Jadi bisa ya pakai cara yang mana-mana aja. Mau cara yang satu, mau cara yang dua, tapi lebih praktis yang dua sih. Kedua. Kita menggunakan principle of surrogation ya. Kalau soal stan itu lebih ke principle of surrogation ya. Pasti soalnya itu dapat diselesaikan dengan beberapa detik gitu. Iya. Kalau saya kan belum pernah nyoba soal-soal kayak gini. Jadi pas lihat langsung aja secara prosedural gitu. Lanjut. Oke lanjut. Nomor berarti kita mau nomor berapa nih? Nomor berapa? Nomor 40. Oke, kita timer lagi 30 detik. Mulai 1 2 3 5 6 7 6 kuadrat 7 6 7 ya habis. Oke. Nah, udah. Siap, udah. Jawabannya adalah 1 2 3 C. Dihitung dulu. Iya benar C ya. Sama berarti. Gimana? Berarti aku dulu ya, karena tadi kan berasa disebutnya tadi ada principle of surrogation. Nah di sini saya juga curiga gitu sama soal ini. Kayak tadi, tapi ini lebih ke pengurangan nanti ada kuadrat, misalnya ada X1 dikurangi X2 tapi dipadatkan kayak gitu. Aku dulu ya. Selisih kuadrat berarti kan selisih kuadrat. Ini sering muncul selisih kuadrat. Kalau aku tuh kayak gini, misalnya kan ditulis ulang lagi ya, supaya tahu 56 dikali 56 dikurangi 47 dikali 57 kan? Yes. Dibagi dengan 56 kali 47 dikurangi 47 kali 56 ditambah 56 kurangi 47. Nah gitu kan. Nah di sini aja ya, boleh sama dengan di sini aja, boleh kan? 56
56 kali 5, 56 kuadrat kan? 6 kuadrat 47 kali kurang 47, 47 kuadrat. 47 kuadrat kan? Kemudian di sini tuh ada 56 dikali 47 dan 47 kali 56. Nol. Jadi kotak dikurangi kotak. Gitu kan? Kotak di sini sama, di sini sama. Berarti kan Nol. jadi habis. Berarti tinggal sisa yang ini. 56 kurangi 56 47. 56 dikurangi 47. Itu kan. Nah, ini tinggal dimanipulatif aja, dimanipulasi. Jadi 56 selisih kuadrat tuh. 56 dikurangi 47 gitu kan. 56 Kali 47 dikali 56 ditambah 47 supaya nanti hasilnya jadi kayak gini. Manipulasi. Jadi ada prinsip law of surrogation, bagaimana sih caranya Pasti supaya yang bawah ya. harus dicoret. Nah, Pasti yang atas berhubungan sama yang bawah. oke, berarti hasilnya berapa? 6 tambah 47. 103. Jawabannya C. C. Nah, gitu Kalau teman-teman. kamu gimana, Gang? Nah, Kalau kamu gimana? sama. Tadi itu agak kecoh yang bawah sih. Hmm. Kalau dilihat langsung, wah ini ribet. Padahal enggak. Hmm. Ini kan nol ya. Ini udah pasti nol karena ini sama, udah. Terus ini 56 kurang 47. Ini juga kan udah pasti 56 kuadrat dikurangi 47 kuadrat. Ya udah. Berarti ini pakai yang sifat selisih kuadratnya. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu akan sama dengan A dikurangi B kali A ditambah B. Nah, gitu. Prinsipnya ini sih, nanti dapat kayak gini sama. Jadi harus curiga ya. Curiga. Harus curiga. Bawah Nah, sama yang atas. Ada hubungannya. iya. Coret-coret. Tapi jangan terkecoh juga gitu kan. Jangan terkecoh dengan operasinya. Yang atas kan bisa jadi terkecoh. Yang pertama misalnya 56 dikurangi 47 dulu gitu kan. Nggak bisa. Jadi harus sama ada Aturannya. ada operasi yang diprioritaskan. Betul. Perkalian dulu, baru nantinya ke penjumlahan atau pengurangan. Perkalian pembagian, baru nantinya ke sana. Kayak gitu. Pasti teman-teman udah tahu ya tentang peraturan dari operasi yang harus diprioritaskan. Pangkat. Terus ya, biasanya juga langsung dikali. Kalau Iya. yang nggak tahu tuh 56 kali 56 kan berapa, terus dikurangi 47 kali 47 berapa. Jadi lama ya? Lama. Jadi kita menggunakan yang selisih kuadrat. Oke. Lanjut Ini kita saya ya. berarti nomor berapa nih? Bentar saya lihat dulu ya. Nomor berapa pengennya? Nomor berapa? Ayo. Nah ini Nomor nomor 50. 50. Oke. Kayaknya ini Gampang deh. gampang. 1 2 3. Udah selesai. Udah. Soalnya dilihat aja ya udah Ya udah. udah ketebak gitu. Yuk, 1 2 3. A. Gimana? Jadi gimana tadi? Saya dulu ya, saya dulu. Iya. Oke. Kenapa bisa langsung ditebak? Teman-teman lihat di sini kan ini 1, yang P itu awalnya 1 A-nya. U1 ya. U1-nya. Terus ininya 15. Terus yang Q 2 sama 18. Jadi kalau dijumlahin ya gimana ya, kalau udah dilihat pun ya udah ini gede, lebih gede Q gitu kan. Coba 2 tambah 4 dan seterusnya sampai 18. Berarti Q ini mah 1 sampai 15 doang. P-nya berarti lebih besar. Nah, Siki. Q-nya yang lebih besar itu udah. Bedanya juga sama 2 semua. 1 ke 3 2, 2 ke 4 ini. Nah, kalau misalnya mau cara yang pembuktian ya, mau cara pembuktian bisa menggunakan SN. SN berarti kan. Karena di sini kita berbicara tentang penjumlahan gitu kan. Penjumlahan dari ini Deret berarti. deret ya, dari deret karena operasinya penjumlahan. Nah, misalnya kan tadi udah disebutin ya sama Sugeng, P itu punya data di mana A-nya A-nya itu 1, kemudian B-nya B-nya 2, 2 dan UN-nya 15. suku terakhirnya 16. Kemudian si Q-nya Q kan punya A dulu ya, coba saja. A sama dengan 2. 2, Bedanya sama 2, Y-nya 18. Ada 18. Tinggal masukkan ke rumus SN. SN. SN itu rumusnya N per N per 2 2. Ujung A. tambah ujung. Iya, ujung awal, ujung akhir. Atau mau N. Nah, kita tinggal masukkan SP misalnya kan. Berarti untuk P ya. SP untuk P. Berarti N per 2, A-nya berapa? 1, 1 ditambah 15. 15. Berarti untuk SP
15 tambah 1 8N berarti bagi 8 2. N per 2. Nah untuk SQ sama dengan rumus yang sama, N per 2 A nya 2 ditambah 18 20 bagi 2 10 N. Tuh kan dari sini. Nah ada SP dan ada SQ. Misalnya kita titik ujinya 1 misalnya. Misalnya S1 buat P misalnya. S1 sama dengan SP gitu misalnya. Sama dengan 8 kan. Kalau S2 berapa? Misalnya S2 20. SQ ya? 20. 2 kali 10? Bukan S2 S1 S1 boleh. ya. Jadi tinjauannya 1 aja. 10. Jadi 10. Nah, gitu. Dilihat dari sini aja. Dilihat dari SP dan SQ nya aja. Udah lebih gede udah Ki. lebih gede Siki. Siap. Dilihat dari N nya aja sama. Kalau N yang bawah itu berapa? 9 ya. 9. Kalau itu 7. Kalau yang di atas 7. Dilihat juga secara logika udah Udah langsung. menang Siki. Oh, Ki yang besar. Principle of Surrogation. Lanjut ya. Lanjut, nomor selanjutnya pengen berapa? Nomor 51. Mau nomor 51. Oke. Aduh bersin ya Allah. Sok. Lanjut. Kita mulai 1, 2, 3. Dah. Berarti udah belum? Ayo. Berarti itu kan yang ini. Kenapa sih ada Ki ini? X lebih dari Ki. Salah satu. Itu Y. Solution. Y itu Y. Itu X sama Y kayaknya. Kurang B. Jadi Kalau aku kurang B. dalam ini. Dalam itu Udah. udah. 1, 2, 3 B. Kamu apa? Kita lihat dulu ya. Kamu A. Coba dibahas. A kurang B. Ini kayak ngejebak ya. Coba mau di ini. Iya B. B ya. Iya. Kalau misalnya pakai sifat ya. Pakai sifat boleh. Coba dijelasin, Gue. Mau pakai sifat mau apa? Saya nggak pakai sifat sih. Langsung. Silakan kalau mau pakai Pakai AB. Ya udah gini. Ini kan ya biar enak. Di sini kan ada kayak tadi sifatnya yang A kuadrat dikurangi B kuadrat, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu akan sama dengan A tambah B A min B gitu kan. Nah, berarti di sini nanti dicoret akar dari A tambah B kali A min B per A tambah B. Ini kan dicoret ya. Iya. Berarti yang X itu akan sama dengan akar dari A min B. Iya. Kemudian yang Y itu sama dengan akar A dikurangi akar B. Nah, ini yang lebih besar mana? Kita lihat. Katanya bilang positif dan A lebih dari B. Saya misalkan A-nya itu 16, B-nya itu 9 yang bisa diakarkan gitu kan. Berarti ini kan akar dari 9 dikurangi 9, 16 dikurangi 9 berapa? 7 ya? Ini akar 7. Berapa sih akar 7? Mendekati berapa ya? 2, 3. 2 ya? 2 koma lah. Nah, untuk Y itu sama dengan akar A. Akar A berarti akar 16 4, akar 9 itu 3. 4 kurang 3 1. Lebih besar mana? Lebih besar X. Berarti jawabannya X lebih besar dari Y. Itu Q-nya Y ya. oh iya. B berarti jawabannya. B ya. Gimana? Kalau dari misal teman saya mau pakai pakai sifat, silakan. coba ya. Di sebelah sini Kalau bisa nggak? misalnya pakai sifat kan udah ya ini di Udah ini ini misalnya
dikuadratkan ya. Jadi nantinya akan jadi dikurangi B. Amin B. Kemudian yang Y misalnya dikuadratkan. Y teh ada akar A dikurangi akar B. Berarti Y kuadratnya A ya. A ditambah B dikurangi dikurangi 2 akar A akar B. akar B. Nah dari sini kan Jelas. ada A dikurang B, A dikurang B. Tapi di sini ada A ditambah B dikurang 2 akar A akar B. Berarti gimana kalau gini? Masukin lagi. Kalau misalnya A-nya bebas kan? Bebas. Yang penting A lebih dari B. Yang penting A lebih dari B. Nah di sini misalnya A-nya 2 misalnya, A-nya, B-nya 1 misalnya, masukin ke X kuadrat misalnya. 2 dikurangi 1 1. Kemudian yang Y kuadrat A sama B 3. Kurangi 2 akar yang bisa diakarin aja ya. yang bisa diakarin. Coba 16 sama 9 atau 4 sama 4 sama enggak 9 sama 4 aja. 9 sama 4. 9 sama 4. Berarti 9 dikurang 4 5 kuadrat 5. Yang ini berarti 9 tambah 4 13 dikurangi 2 kali berapa tuh? A-nya 3 ya, B-nya 2. Berarti 13 dikurangi 2 kali 24 4 kali 3 12. Berarti kan 1. Bener gak? Lebih kecil ya ininya. Enggak, si X kuadrat si X-nya X-nya lebih dari Y. Benar, Tetap jawabannya B. biasa. Sama ya. Tapi agak loading Terakhir lah. Itu udah aja berarti ya. Nanti udah. kita lanjutin lagi. Iya. Siap. Seru juga ternyata ya soal STAN ini. Jadi kenapa ya? Karena belum pernah nyoba soal STAN kayak gini. Ternyata di soal STAN ini ada disebutnya keterkaitannya. Keterkaitan atau pastilah ada keterkaitan antara unsur yang nantinya ditanyakan dan unsur yang diketahui. Jadi ya soalnya tuh kayak gini, yang TPA kan. Jadi dia tuh nanya bukan hasil gitu, nanyanya X, apa sih hubungan X sama Y gitu. Oh iya. Bahkan ada yang nanti jawabannya hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Itu biasanya yang ambigu dan banyak jawabannya. Y-nya berapa, ada 2 jawaban, X-nya berapa gitu. Jadi jawabannya kalau kayak gitu. Tapi ini udah pasti. Jadi jawabannya antara kalau nggak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Kayak gitu. Oke. Tapi alhamdulillah bisa sih soal-soal STAN kayak gitu. Seru ya. Soalnya bisa lah dikerjain dalam waktu misalnya paling lama 45 detik paling lama, atau 1 menit lah paling lama. Ada keterkaitan. Cukup. Soalnya Sugeng ini pernah ikut STAN ya. Iya. Kenapa saya bisa ini ya, langsung karena udah biasa gitu. Waktu tahun 2017 saya ikutan STAN USM PKN STAN dulu. Namanya itu USM, ujian saringan masuk PKN STAN. Dan di USM enggak, di USM gak lolos. USM gak lolos. Itu yang tahap pertama sih, kan TPA sama TBI ya. Saya nggak lolos itu. Jadi kalau nggak lolos ya udah. Kalau lolos nanti ada tahap selanjutnya, ya kayak tes kesehatan, kemudian nanti ada wawancara gitu kan. Gitu. Tapi yang tahun 2017 kemarin nggak pakai CBT gitu kan, masih pakai paper gitu. Tapi yang 2018, 19 ke sana pakai CBT, jadi hasil langsung kelihatan. Kalau dulu saya nunggu 1 minggu sambil nunggu ya kita persiapan buat ke seleksi perguruan tinggi yang lain. Itu SBMPTN. Jadi rezekinya di Unsil lewat jalur SBMPTN. Alhamdulillah sama teman saya nih. Alhamdulillah. Dah berarti ya. Terima kasih tontonannya gitu kan. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau nanti ada yang komen, misalnya bukan komen sih, lebih ke request itu pengen bahas apa sih nanti, insya Allah kita buat ya, collab. Nanti ada sih dari teman-teman matematika juga banyak ya. Banyak, nanti saya akan bawa lagi. Silakan, jangan lupa ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa di like, Like, di komen kalau ada request, dan di
share tentunya. Share. Dan yang paling penting jangan lupa Di subscribe subscribe juga. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa loncengnya juga ya. Kenapa? Karena nanti notifikasinya akan masuk ke HP teman-teman. Oke. Karena durasinya juga udah lama. Berarti kami undur diri. Jadi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal kolami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.